Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadriani. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu penyimpangan dan apa sih itu akidah. Penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma kelompok atau masyarakat. Sedangkan akidah adalah ikatan atau keyakinan yang kuat pada seseorang terhadap apa yang diyakininya. Dalam Islam, akidah mencakup iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-keraguan yang lama. Kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan, sehingga hidupnya terasa sempit lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup, sekalipun dengan bunuh diri, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi atau hewani, tidak memiliki prinsip hidup bahagia, sekalipun mereka bergelimang materi, tetapi terkadang justru sering menyeret mereka pada kehancuran, karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan tauji atau pengarahan. Maka kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan madia atau materi. Jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng kepada akidah batil, maka kekuatan materi akan berubah menjadi sarana penghancur alat perusak, seperti yang terjadi di negara kafir yang memiliki materi tetapi tidak memiliki akidah sahihah. Nah, bagaimanakah penyimpanan akidah pada zaman Nabi Musa alaihissalam tentang sapi betina atau samiri? Yuk kita simak sampai akhir video ya. Awalnya Samiri membuat sebuah patung berbentuk anak sapi dari perhiasan emas, tetapi sebelumnya ia melihat malaikat Jibril mengirim bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam, untuk menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Kala itu Jibril menanggungi kuda dan terdapat bekas tepak kudanya di tanah. Lantas Samiri mengambil tanah pinjakan kuda itu untuk kemudian dimasukkan ke dalam tubuh berhala ciptaannya. Setelah patung buatannya, Samiri mengeluarkan suara selayaknya anak sapi asli. Ada pula yang mengetele bahwa berhala itu berdaging dan mengeluarkan darah, sehingga mirip dengan anak sapi yang sebenarnya. Melihat itu, banyak dari Bani Israel yang bersorak kegirangan karena menganggap Tuhan berada di sisi mereka. Namun ada juga ulama yang berpendapat sapi itu terdengar bersuara lantaran ada angin yang masuk melalui tubuhnya dan keluar lewat mulutnya. Karena Samiri membuat bagian tengah patung berongga dan menghadapkan ke arah mata angin, sehingga yang masuk dari lubang belakang keluar dari depan, dan terdengarlah suara mirip dengan anak sapi sungguhan. Setelah itu, Samiri pergi menemui Bani Israel dengan membawa patung yang telah dibuatnya. Mereka pun bertanya, "Apa itu Samiri?" Samiri menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Mereka bertanya lagi, "Tapi Musa sekarang sedang pergi menemui Tuhannya." Samiri menjawab lagi, "Rupanya Musa lupa, dia pergi untuk menemui Tuhannya ditemani, padahal Tuhannya ada di sini." Itu angin berhembus masuk dari belakang anak sapi dan keluar dari mulutnya sehingga anak sapi itu mengeluarkan suara. Bani Israel yang mendengar kemudian menyembah anak sapi itu. Samiri ternyata memang sengaja melakukan demikian. Ia melihat situasi di mana Bani Israel rindu untuk menyembah berhala. Kemudian ia memanfaatkan dengan membawa patung anak sapi bagi mereka yang terbuat dari emas dan mampu berbicara. Bani Israel pun terpecah menjadi golongan minoritas mukmin yang sadar bahwa anak sapi itu adalah tipuan, dan kalangan mayoritas kembali menyembah berhala
Fitnah Samiri akhirnya menyebar ke seluruh kaum hingga pada suatu hari Nabi Harun alaihissalam sangat terkejut melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi emas. Harun alaihissalam yang kala itu dititipkan tanggung jawab oleh Musa alaihissalam untuk menjaga kaumnya, kemudian mendatangi untuk menasehati mereka. Beliau berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kalian telah terkena fitnah dengan patung anak sapi. Sungguh, itu adalah fitnah. Samiri telah memanfaatkan kebodohan kalian dan memfitnah kalian dengan anak sapinya. Ini bukanlah Tuhan kalian atau Tuhan Musa." Para penyembah anak sapi itu menolak dan tidak menyidahkan peringatan Nabi Harun, tetapi Harun alaihissalam tetap memperingatkan mereka akan sejuta mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan, memuliakan, dan menjaga mereka. Namun mereka tetap saja menutup telinga. Mereka menolak peringatan Nabi Harun, tetapi Harun alaihissalam terus mengingatkan mereka akan sejumlah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan, memuliakan, dan menjaga mereka. Namun mereka tetap saja menutup telinga. Mereka menolak peringatan Nabi Harun sambil meremehkannya, bahwa beliau hampir dibunuh Bani Israel. Mereka menutup perdebatan patung anak sapi sampai Musa alaihissalam datang dari Gunung Tur. Lantaran tak mampu membendung kemarahannya, Nabi Musa menghampiri Harun alaihissalam dan melemparkan lembaran Taurat yang diterimanya ke tanah. Beliau kemudian menarik rambut dan jenggot Harun alaihissalam seraya berkata, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah tersesat, sehingga kamu tidak mengakui aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Kemudian Nabi Harun berujar, "Ha, putra ibuku, jangan kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku." Harun alaihissalam menjelaskan bahwa beliau bukanlah mendurhakainya atau menerima tindakan para penyembah anak sapi, melainkan beliau tidak ingin meninggalkan mereka dan pergi begitu saja. Nabi Musa bertanya, mengapa Harun alaihissalam tidak menjaga keimanan mereka? Nabi Harun menjawab bahwa beliau khawatir apabila melawan mereka dengan kekerasan, maka hal itu akan menyulut perang saudara. Nabi Musa kemudian menghukum mereka dan memperingatkan akan azab Allah yang akan menimpa mereka karena perbuatan syirik mereka. Sapi emas yang disembah oleh umat Bani Israel pun dilembur dan mereka disuruh meminum air dari air lelahan sapi tersebut. Kisah tentang penyimpangan akidah ini mengajarkan kepada umat manusia mengenai bahaya syirik dan pentingnya bagi setiap individu untuk memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat pada ajarannya. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi umat Islam agar dapat menjaga keimanan dan menjauhi tindakan penyimpanan akidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.